Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Sudarjat akan menjelaskan jawaban UAS statistika. Oke, yang pertama nomor 1 itu pertanyaannya adalah apakah ada korelasi atau hubungan antara jenjang pendidikan dengan kesadaran COVID-19. Di sini saya sudah menuliskan datanya sebelah kiri SD, SMP, SMA, kemudian saya konversikan data jenjang tadi menjadi data angka yang tertera seperti di gambar. 1, 2, 3,5 itu adalah SMA. SMA 3 dan 4 dibagi 2, kemudian hasilnya dapat 3,5. Kemudian S1 ada 2 juga, itu bernomor 5 dan 6, 11, jadi bagi 2 dapat 5,5. Kemudian S2 dan S3. Kemudian hasilnya di sebelah kesadaran COVID-nya menjadi untuk SD 7, SMP 8, SMA karena SMA tadi digabung, jadi untuk kesadaran COVID-nya juga digabung kemudian dibagi 2, hasilnya dapat 5,5. Kemudian S1 sama juga, 5 tambah 9 bagi 2, 7. Kemudian S2 dan S3 dapat seperti itu. Kemudian berdasarkan data dari SPSS yang saya gunakan dengan menggunakan rank Spearman, pendidikan correlation coefficientnya signifikan 2 Taylor itu sama dengan pendidikan 1000 kesadarannya 0,334. Kemudian untuk kesadaran correlation coefficient significance-nya 2 Taylor 0 N, sebelumnya N ada 6, korelasinya 0,334, kemudian kesadarannya 1000, signifikan totalnya 0,518 dan N-nya 6. Kemudian dilihat dari signifikansi hubungan, kekuatan hubungan dan arah hubungan. Untuk signifikansi hubungan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, jika sebaliknya tidak berkorelasi. Berdasarkan data di atas, 0,518 lebih dari 0,05 maka tingkat pendidikan dan kesadaran COVID-19 tidak berkorelasi. Kemudian untuk kekuatan hubungannya berdasarkan data 0,334, kekuatan hubungannya cukup kuat yaitu 0,26 sampai 0,50. Dan yang terakhir arah hubungannya positif karena hubungannya searah. Selanjutnya nomor 2 yaitu spiritual intelligence dan juga mathematic score. Itu dicari prediksinya jika nilai X 13. Di sini kita tulis X dan Y. X-nya itu adalah spiritual intelligence dan Y-nya adalah mathematic score atau skor matematika. Sini saya sudah buat data X, Y, X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kemudian untuk mencari prediksinya atau mencari A dan B-nya, kita perlu mencari A dan B terlebih dahulu, yaitu sigma Y kali dalam kurung sigma Y dalam kurung sigma X pangkat 2 kurang sigma X dalam kurung sigma X dalam kurung sigma XY bagi N sigma X pangkat 2 kurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Hasilnya didapat 0,54. Kemudian kita mencari B-nya. B-nya N dalam kurung sigma XY kurang sigma X dalam kurung sigma Y bagi N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2 dan didapat hasilnya yang B yaitu 1,34. Kemudian kita akan mencari prediksinya Y sama dengan A tambah B kali X. Kita masukkan nilai tadi, A nya min 0,54 ditambah 1,34 X. Nah, karena prediksinya 13, jadi kita masukkan min 0,54 ditambah 1,34 dikali 13. Hasilnya 1,34 kali 13 17,42, kemudian ditambah min 0,54 sama dengan 16,88. Nah, jika value X-nya 13 maka hasilnya adalah 16,88. Kemudian untuk nomor yang ketiga
Di sini datanya adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah metode statistika antar mahasiswa reguler dan juga mahasiswa berbeasiswa atau regular student dan scholarship student. Sini saya sudah buatkan datanya. Untuk semuanya kita tulis terlebih dahulu datanya, kemudian berdasarkan data dari SPSS yang saya sudah masukkan, regular studentnya memiliki MEN atau rata-rata 66,6 dan scholarship studentnya 74, dan sini N-nya bernilai 15. Standar deviasinya itu adalah untuk regular student 15,31 dan untuk scholarship student 15,49, dan standar error min-nya 3,95 dan 4 untuk scholarship student. Kemudian di sini ada regular student dan scholarship student. Ini min-nya adalah untuk semuanya min 7,33, kemudian standar deviation-nya 15,10 dan standar error min-nya 3,89. Kemudian 95% confidence interval of the difference-nya untuk lower min 15,69 dan upper-nya 1,03. Sini T-nya min 1,88 dan DF-nya itu 14 dan two sided up-nya 0,081. Selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan data dari SPSS, yaitu jika nilai signifikan two-tilednya kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan antara regular student dan scholarship student. Jika nilai signifikan two-tilednya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara regular student dan scholarship student. Berdasarkan data di atas, signifikan two-tilednya itu 0,081 yang berarti lebih dari 0,05. Jadi hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara regular student dan scholarship student. Selanjutnya nomor 4 yaitu observasi dari data X1 dan X2. Di situ adalah untuk uji homogenitas daripada data tersebut untuk X1 dan data X2. Di sini ada perbedaan antara data X1 yaitu ada 12 kode, sedangkan X2 itu ada 13. Sebelumnya untuk lebih memudahkan kita buat kode X1 terlebih dahulu dan kode X2, yang mana kode X1 itu kelompoknya itu 1 sampai 12 angka, dan untuk kode X2 ada angka 2 sampai 13 angka. Ini semua untuk memudahkan kita memisahkan data. Ketika menggabungkan, kita bisa melihat data X1 dan data X2 yang mana, seperti itu. Kemudian dimasukkanlah menjadi data seperti ini dan kita dapat lihat data X1 sampai sini dan data X2 sampai ke bawah. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS yang mana dapat hasil data based on mean. Itu dari Leibniz statistiknya mendapat 1,345, DF1 nya 1 dan DF2 nya 23 dengan signifikannya 0,258. Based on mediannya 0,863, DF nya 1, 23 DF2 dan signifikansinya 0,362. Based on median dan with adjusted DF nya 0,863, kemudian DF nya 1, DF2 nya 19,753 yang mana signifikannya 0,364. Based on treatment nya 1,290, DF1 nya 1, DF2 nya 23 dan signifikansinya 0,268. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data tersebut adalah homogen. Kemudian jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Berdasarkan data di atas bahwa signifikansinya adalah 0,258 yang mana
lebih dari 0,05, maka hasilnya adalah distribusi data tersebut adalah homogen. Terakhir yaitu nomor 5, di sini kita dapat sampel nilai bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD anak soleh, yaitu sebagai berikut yang ada di sebelah sini. Datanya saya tuliskan semuanya. Kemudian kita di sini menguji normalitas. Setelah menguji normalitas, dapatlah saya masukkan ke data SPSS itu menjadi datanya seperti ini. N-nya sama dengan 16, mean-nya itu 76,56 dengan standar deviasi 13,002. Dan dari Monte Carlo signifikansinya 2 Taillet itu mendapat nilai 0,264. Pengambilan dasar keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai distribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai tidak distribusi normal atau distribusi data tidak normal. Berdasarkan data di atas, nilai signifikansi 0,264 yang mana lebih dari 0,05 maka nilai distribusinya adalah normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.